ingredients ini kandungan utama yang benar-benar membuat produk ini luar biasa ya. Dan saya yakin banyak sekali orang-orang yang suka nih dengan utsukutsu ya, terutama kaum hawa ya. Kaum hawa juga suka ya dengan utsukutsu ya. Nah, ini kandungannya ada triple probiotik terbaik ya, Lactococcus lactis, Lactic acid bacteria, dan Bifidobacterium longum ya. Ternyata nih ya teman-teman ya, 3 jenis bakteri ini sangat powerful sekali. Ya, jadi kalau teman-teman yang punya kasus-kasus ya leaky gut ya, kebocoran usus, kemudian dysbiosis ya, ketidakseimbangan jumlah bakteri baik dengan bakteri usus dengan bakteri buruk ya. Nah, itu bisa diperbaiki dengan si probiotik ini ya, si Lactococcus lactis ya. Terus juga kasus-kasus yang punya masalah dengan peradangan di usus ya teman-teman. Contohnya untuk penyakit-penyakit IBS dan IBD ya. Ini sangat ngebantu. Nah, saya sendiri punya riwayat penyakit IBS ya, Irritable Bowel Syndrome. Jadi sindrom iritasi usus besar ya. Nah, itu biasanya suka bloating, kembung ya. Dan juga BAB-nya tuh suka nggak jelas lah fesesnya gitu ya. Nah, semenjak saya rutin minum utsukutsu ini ternyata luar biasa. Perbaikan pencernaannya juga terasa banget buat saya. BAB-nya lebih rutin ya. Kemudian juga fesesnya juga sekarang udah mulai normal ya Bapak Ibu ya. Udah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu bisa berubah-berubah tuh. Entah itu, maaf ya, mencret ya. Atau misalkan kayak ambing ya. Nah, seperti itu ya. Itu kalau orang-orang yang punya IBS. Dan kalau orang yang punya IBS itu Bapak Ibu ya, itu sulit sekali untuk konsumsi sayur-sayur dengan serat yang tinggi. Ya, malah bikin kembung ya, serba salah ya. Nah, tapi semenjak minum utsukutsu ini pencernaan saya juga diperbaiki ya. Nah, kemudian laktin acik bakteriak nih ya, atau saya sebutnya bakteri asam laktat ya Bapak Ibu. Nah, bakteri asam laktat ini ternyata setelah diteliti ya, itu mampu loh menurunkan kadar kolesterol buruk ya dalam darah kita. Ya, jadi probiotik ini punya peranan yang sangat luar biasa. Ya, kemudian Bifidobacterium ya, Bifidobacterium longum ini terkenal banget untuk memperbaiki penyerapan nutrisi. Ya, jadi buat teman-teman yang susah banget naik berat badan, kayak kurang gizi ya, kayak saya mungkin dulu modelnya ya karena sakit GERD saya sampai turun 5 kilo ya, dan susah banget naik berat badannya ya. Semenjak minum utsukutsu dengan rutin bareng sama Subarasi, aduh luar biasa Bapak Ibu ya, itu pencernaan saya diperbaiki, bahkan saya bisa kembali naik lagi berat badan saya. Ya, minimal saya bisa berat badan yang normal seperti dulu saya sebelum sakit. Ya, nah ini penyerapan nutrisinya tuh sangat diperbaiki sama bakteri ini Bapak Ibu. Ya, dan ternyata ya 3 jenis bakteri ini semuanya sangat bermanfaat untuk mengaktifkan sistem imun kita. Ya, jadi mereka punya peranan dalam mengaktifkan sistem imun termasuk NK cell ya, yaitu natural killer cell ya, tentara pembunuh yang ada di dalam tubuh kita. Ya, dan mereka juga punya kemampuan untuk bisa menginhibit apa ya? Membatasi mendorong ya sel kanker ini melakukan apoptosis, yaitu kematian sel ya, dan mencegah terjadinya metastase. Nah, untuk kasus-kasus yang obesitas ya, berat badan berlebih, ternyata oleh Bifidobacterium longum ini dia juga punya kemampuan dalam manajemen berat badan. Ya, jadi bisa menstabilkan berat badan Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir kalau yang merasa bahwa overweight ya. Nah, ini bisa terbantu dengan utsukutsu. Nah, kalau yang mungkin underweight ya kayak saya, nah itu juga ternyata bisa loh ya, bisa pulih kembali berat badannya. Dan sudah banyak ya kesaksian dari member-member AFC yang berat badannya dari kurus karena sakit ya, itu akhirnya bisa kembali meraih kesehatannya mereka kembali ya, termasuk bentuk berat badan yang ideal ya. Nah, kemudian ini ada Takara Kombu Fukoida. Nah, ini saya paling suka nih jelasin si Takara Kombu ya, karena saya punya riwayat GERD Bapak Ibu. Jadi GERD ini ya, ini benar-benar kandungan yang ada di dalam utsukutsu yang sangat-sangat powerful ya untuk kasus-kasus kanker ya, benjolan, bahkan untuk kasus-kasus masalah lambung. Ya, jadi Takara Kombu Fukoidan ini jelas ya, dia kemampuan utamanya ya memang untuk mengaktifkan sistem imun dalam tubuh kita.
ya, dia mengaktifkan NK sel juga, dan dia punya kemampuan juga nih ya untuk mencegah pertumbuhan sel tumor ya, dan punya paten sebagai anti tumor ya. Ini Takara kombu fucoidan. Nah, kalau untuk kesehatan lambung gimana ya? Nah, lambung ini ya, Takara kombu fucoidan ini Bapak Ibu, dia bisa menormalkan pH lambung kita. Ya, kita tahu ya bahwa kita butuh pH lambung itu yang asam ya, 1 sampai 3 ya, supaya apa? Supaya mampu menghancurkan atau apa ya namanya? Ya, menghancurkan makanan yang masuk ke dalam lambung kita. Nah, kalau kurang asam, otomatis akan terjadi banyak masalah di lambung kita ya, berpotensi masuknya bakteri H. pylori ya, bakteri Helicobacter ya, yang menyebabkan kanker lambung ya, Bapak Ibu. Nah, itu berbahaya sekali ya. Jadi dia membantu menormalkan pH lambung kita ya, si Takara kombu fucoidan ini. Kemudian dia juga mampu memperbaiki mukosa ya. Mukosa itu dinding ya, dinding dari lambung dan dinding usus kita Bapak Ibu ya. Jadi ini bagus banget deh si Takara kombu fucoidan ya. Saya sampai mikir, aduh bisa aja ya ini apa namanya peneliti Jepang ya menggunakan kandungan ini ya. Kemudian dia juga bisa untuk mencegah kelengketan bakteri Helicobacter ya. Helicobacter itu terkenal banget, dia mampu kayak menggerogoti dinding lambung Kak, menyebabkan peradangan. Nah, itu salah satu penyebab dari terjadinya kanker lambung ya. Nah, ini dia sangat membantu sekali ya. Dan kita juga tahu ya, Takara kombu fucoidan ini sangat dikenal di Jepang sebagai makanan untuk pasien-pasien kanker ya. Nah, ini semuanya udah ada di dalam si utsu-utsu ini. Ya, kemudian ada kandungan yang sangat-sangat disukai yaitu salmon DNA ya, terkenal untuk kesehatan kulit ya, meremajakan sel-sel ya. Ini ada di salmon DNA dan untuk mencegah kerusakan DNA ya. Dan ini kandungan partikel ya, ibaratnya si perusahaan farmasi Jepang ini dia menggunakan teknologi canggih ya, biodegradasi enzim untuk menghasilkan konsentrat nanosize ya. Kalau Bapak Ibu lihat ini nanosize-nya tuh 800 Dalton. Jadi kecil banget ya, seukuran dengan sel-sel tubuh kita. Jadi udah kandungannya ini ibaratnya partikelnya nanosize ya, terserap semua Kak, terserap semua Bapak Ibu ke sel-sel tubuh kita. Ya, semakin tinggi ya Daltonnya, nah ini semakin kecil ya. Next slide Pak. Nah, selain dari yang tadi saya bilang ya, powerful ingredient-nya, kita juga ada kandungan yang lain. Dan ini rata-rata semuanya antioksidan. Ya, Bapak Ibu, ada glutathione ya, sama kayak tadi di dalam SOP Subarasi ya, ada black garlic, dan lain-lain. Nah, tapi yang mau aku bahas di sini adalah vitamin D. Ya, di sini ada nggak Bapak Ibu yang konsumsi suplemen vitamin D3K2? Ya, udah pernah dicek belum kadar vitamin D-nya dalam darah? Ya. Nah, ternyata nih Bapak Ibu ya, vitamin D itu baru bisa terserap ya di dalam tubuh kita ya, dia diolah lagi kan ya. Itu kalau kita punya magnesium yang cukup ya. Nah, magnesium itu ada di dalam SOP Subarati Bapak Ibu. Ya, udah komplit ya, magnesium dan semua mineral-mineral yang ada. Kemudian yang kedua, ternyata apa namanya, kalau pencernaan kita masih bermasalah, penyerapan nutrisinya nggak bagus ya, di usus sama di lambung masih punya masalah dengan GERD, itu otomatis kadar vitamin D-nya susah naik Bapak Ibu ya. Nah, saya pribadi punya pengalaman juga nih ya. Saya jujur aja ya, sebelum kenal SOP Subarasi dan Utsukushi, saya tuh minum suplemen D3K2 ya. Tapi udah banyak minumnya, dicek kadar labnya itu hanya 70. Nah, semenjak saya minum Subama Utsu ini, kan nggak minum yang suplemen-suplemen itu lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya hanya fokus ke Suba sama Utsu ya. Ternyata ya memang masih ada nih suplemen vitamin D3K2 karena memang mama saya masih kadang minum gitu ya, tapi udah nggak rutin nih Bapak Ibu ya. Paling saya ingatnya benar-benar nggak pernah deh kayaknya ya. Bahkan kemarin cikungunya saya sakit pun kan disuruh dokter, Bu, kadar vitamin D-nya dicek. Nah, saya ngecek nih Bapak Ibu ya. Ternyata ya dari 70 itu sekarang kadar vitamin D saya tuh naik ke 108.
ya, tinggi juga ya Bapak Ibu ya. Padahal saya udah lama banget nggak pernah minum suplemen vitamin D3 K2 ya, cuma minum Suba dan Utsu. Nah, karena luar biasa di dalam Utsu ini ada vitamin D-nya gitu ya. Nah, terus anak saya yang kecil kan, kalau anak autis itu kan harus ya Kak ya, dia disarankan sama dokternya gitu ya, minum vitamin D3 K2. Nah, anak saya itu rutinnya minum ini, Suba, Utsu ya, sama apa namanya, Hikari. Nah, kemarin tuh dicek kadar vitamin D-nya usia 6 tahun itu 70-an. Ya, jadi penyerapannya tuh jadi cukup bagus ditambah dengan utsu-utsi ini. Ya, jadi dia memperbaiki pencernaan kita, penyerapan nutrisi, otomatis ya kadar vitamin dalam tubuh kita itu bisa meningkat. Ya, next slide Pak. Nah, ini dia paten dari Utsukutsu Gold ya Bapak Ibu ya. Nah, paten dari Utsukutsu Gold ini saya percepat aja ya Bapak Ibu ya, karena udah jam 8 ya. Nah, ini patennya itu ada 8 ya Bapak Ibu ya. Nah, anti tumor agent ya, tadi saya udah jelasin, kemudian bisa mengaktifkan sistem imun, kemudian dia terapeutik untuk hepatitis ya. Nah, ini ditulisnya kan hepatitis C ya, tapi banyak sekali pasien hepatitis A dan B yang juga terbantu. Kemudian dia untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit infeksi ya, kemudian menekan pertumbuhan sel tumor dan mengurangi efek samping dari obat kemoterapi ya, kemudian mengobati ya, mencegah, mengobati dan menyembuhkan penyakit-penyakit infeksi SAR ya, pernafasan, saluran pernafasan atas ya. Kemudian ini juga bisa melindungi tubuh kita atau mengurangi resiko yang namanya radikal bebas ya, ROS, reaktif oksigen ya. Kemudian ini sebagai peredam racun ya, jadi bisa menyerap racun dalam tubuh kita ya. Next slide Pak. Nah, ini menurut Dr. Matt Olaf ya, beliau ini adalah presiden Asosiasi Internasional Zain. Zain ini seperti perkumpulan ya para dokter-dokter naturopati ya di Eropa sana. Nah, ini menyatakan bahwa Utsukutsu merupakan produk yang ajaib ya. Next slide Pak. Nah, ini adalah sharing ya, kesaksian dari mitra-mitra AFC yang terbantu ya kesehatannya dengan produk Utsukutsu ini ya. Rata-rata memang karena patennya untuk imun dan juga anti tumor, maka ini banyaknya testimoninya untuk kanker mata ya. Ini Aisyah, kemudian ini ada kanker hidung ya. Next slide Pak. Yang terbantu ya dengan Utsukutsu ini. Nah, ini ada Gilang ya, Gilang Ramadan ya. Gilang ini dia kena kanker leukemia ya, tapi luar biasa ya melalui Subarasi dan Utsukutsu. Nah, Gilang ini bisa melewati proses kemoterapi dengan sangat baik ya, dengan sangat baik, dan juga hasil labnya semakin membaik ya. Next slide Pak. Ya, ini ada kesaksian Kak Wiwit ya. Kak Wiwit Sinaga ini beliau adalah uh, survivor ya, atau pejuang survivor ya, survivor dari kanker lambung ya Bapak Ibu. Ini juga beliau nih mengalami GERD 13 tahun ya, nggak sembuh-sembuh. Ternyata pada saat dia kondisi tahun-tahun 2023 ya, 2024 ya kalau nggak salah. Nah, ini beliau ngalamin sakit ya di lambungnya, akhirnya opname, dan ketahuan lah pas hasil endoskopi ternyata ada kanker di lambungnya. Ya, ini luar biasa berkat pendampingan Suba dan Utsu, kemoterapi yang awalnya menyakitkan ya buat Kak Wiwit ya, dia sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur, nggak bisa BAB, perutnya sakit ya. Nah, tulang-tulangnya sakit semuanya ya, akhirnya bisa terlewati kemoterapinya dengan sangat baik. Bahkan vonis dokter yang harusnya ya Kak Wiwit ini diangkat ya, lambungnya ini dioperasi Kak, diangkat gitu ya, diambil karena memang kankernya udah menyebar ya di lambungnya ini, tapi ternyata batal, nggak jadi karena kanker lambungnya udah bersih ya. Next slide Pak. Nah, ini adalah tumor yang menempel di kulit kepala ya, ini bisa copot ya tumornya. Kemudian ini herpes ya, herpes juga berkaitan dengan sistem imun. Nah, ini membaik. Next slide Pak. Nah, ini juga otong ya, kena kanker hidung. Nah, ini kanker mata juga pada anak ya. Kanker mata ini paling banyak ya pada anak-anak ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya.
Jadi kita harus concern ya kalau anak kita mengalami sakit mata nggak sembuh-sembuh ya